Pondok Pesantren API Asri Tegalrejo Magelang didirikan tahun 2007 oleh almarhum Kyai Haji Abdurrahman Hudori. Pada saat ini jumlah santri putra-putri sudah mencapai sekitar 2.500 santri. Dari jumlah yang begitu banyak, bagaimanakah para santri melakukan kegiatan sehari-hari seperti makan, mandi, dan lain sebagainya? Dengan fasilitas yang masih dibilang minim, dari situlah para santri API Asri dituntut untuk mengantri. Selain kegiatan sekolah dan mengaji, ya beginilah kegiatan di pesantren. Yang tentunya di sini para santri memiliki kegiatan lain seperti pada umumnya, seperti makan, mandi, mencuci, serta kegiatan sehari-hari lainnya. Yang semuanya itu kami lakukan bersama-sama. Apalagi saat makan. Bisa dibilang makan adalah saat-saat yang paling ditunggu-tunggu oleh para santri. Nah, di pondok ini ada suatu kendaraan pengangkut makanan yang biasa kita sebut dengan nozomi. Sewaktu-waktu nozomi itu datang, para santri itu langsung standby di tempat makan. Kita juga tentunya punya alat makan sendiri. Kalau di rumah kita biasanya pakai piring, di sini kita pakai lengser. Dan juga kalau di rumah kita pakai sendok, kalau di sini kita tidak pakai sendok. Bahkan kita langsung pakai tangan, karena makan pakai tangan itu rasanya sangat nikmat, apalagi kalau makan bersama-sama dengan teman-teman. Nah, kalau di sini ketika mau makan harus antri, walaupun penuh dengan perjuangan, pengorbanan, dan sabar mati-matian. Namun anehnya, makanan hasil perjuangan kami antri itu sangat rasa nikmat. Apalagi kalau dimakan bersama-sama, karena ketika kita makan bersama-sama, rasa kebersamaan itu muncul dengan sendirinya. Selain makan, kegiatan lain seperti wudhu tentunya kami harus juga antri lagi. Jika tidak mau antri, ya kita harus datang lebih awal. Ketika yang lain lagi malas-malasan, kita jangan malas. Dengan begitu, kami para santri mau tidak mau harus datang tepat waktu. Jika buang waktu sedikit saja, tempat wudhu sudah penuh dengan orang lain yang mau wudhu juga. Tak hanya itu, kegiatan lain seperti mandi kami juga harus antri. Inilah yang paling membosankan. Biasanya kalau antri hanya sekitar 5 menit, tapi kalau antri mandi di sini bisa sampai sejam. Jika datang jam 4, biasanya kami selesai jam 5. Tapi biasanya kami para santri mempunyai cara tersendiri untuk mengatasinya, yang tak lain tak bukan dengan datang lebih awal. Dan lagi-lagi antri mandi membuat kami lebih disiplin. Ya, beginilah suasana di pesantren yang kegiatan sehari-harinya kita lakukan secara antri. Santri itu antri berarti. Kebiasaan antri sehari-hari, makan antri, mandi ngantri, mau sholat ngantri, wudhu juga ngantri, everyday, whenever, whatever, itu antri. Apalagi ya yang ngantri? Mau berangkat sekolah aja ngantri, ambil baju ngantri, semua sekolah ngantri, gak ada yang ngantri. Tapi antri itu pasti ada manfaatnya. Manfaatnya melatih kesabaran yang pasti, itu pasti.
pertama. Yang kedua, mungkin apa ya, latihan menghargai orang lain juga. Kadang itu kan antri butuh trik. Trik pertama antri yang pasti datang lebih awal dari yang lain. Mandi yang lain jam setengah 6, kita berangkat jam setengah 4. Itu gitu. Itu tips dan trik antri. Antri memang kalau dilihat dari segi pondok pesantren kita ini, antri memang masih kelana sekali, dan itu menjadi ciri khas karena faktor-faktor yang membuat kenapa kok itu antri, kenapa kita harus antri. Itu yang pertama, karena fasilitas ini masih minim dan jumlah santri ini sudah banyak. Jadi tidak mau tidak mau santri itu memang harus antri. Sedangkan antri sendiri ini punya manfaat tersendiri ternyata. Terus manfaatnya itu apa ya? Yang perlu kita garis bawahi. Manfaatnya itu apa? Manfaatnya adalah satu, melatih kesabaran. Kedua, kita bisa lebih menghargai bahwasanya orang yang lebih dulu dari kita, dia itu memang harus didahulukan. Nah, terus kamu ketika dalam antrian nyerobot, dalam artian dalam antri itu kamu tidak sesuai dengan etika berantri, berarti kamu sudah mengambil hak dari antri orang tersebut. Nah, hal semacam itu tidak boleh, dilarang oleh agama. Terus yang menjadi problem yang terjadi di sini, apakah antri bisa identik dengan kata membosankan? Antri itu memang menjengkelkan. Malah sampai ada yang berkata perkara yang paling membosankan di dunia ini adalah menunggu, atau bisa dikatakan antri. Tapi saya punya resep atau tip untuk mengatasi kebosanan dalam mengantri. Yang pertama, kita harus tahu dengan dikembalikan tadi itu ke manfaat dari antri. Manfaat antri ada dua, melatih kesabaran. Yang kedua, kita harus mengetahui bahwasanya semua orang punya hak dalam antri. Itu yang pertama. Tip yang pertama, kita harus mengetahui bahwasanya antri itu bermanfaat. Terus yang kedua, ketika kamu mengantri, kamu itu harus berpikiran bahwasanya hak saya, bahwasanya antri saya itu cuma sebentar. Itu aja. Jangan berpikir, oh antri ke susu. Jangan seperti itu. Wah, antri itu cuma sebentar, dan antri itu menyenangkan.